salam. Bingung dan harus bagaimana, bersabar dan jangan putus asa. Bertanyalah pada mama, masalah yang tak kunjung lengah. Jangan bingung dan jangan resah, tawakal dan terus berusaha. Serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Ya pada lemes. Mama dan A. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang utamakan prasangka baik. Dan seperti biasa, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan persilakan dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk memperkenalkan Majelis Taklimnya. Yang pertama silakan dari sebelah sini. Ya. Kami dari Majelis Taklim Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Al-Barkah Kota Bekasi. Terima kasih sudah hadir di sini. Jilbabnya juga bagus, warnanya adem gitu ya. Baik, yang berikutnya silakan. Dari ya. Kami dari Masjid Taklim Babakan Dukuh ke Kabupaten Garut. Waalaikumsalam. Ya, ini majelis taklimnya namanya Nurul Iman. Nurul Iman dari Garut, bawa dodol. Alhamdulillah dodolnya sudah kita makan semuanya ya. Batu juga udah diterima semuanya. Nah, ya. Yang berikutnya silakan ya dari ya. Kami dari Majelis Taklim Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Waalaikumsalam. Iya, Kebumen Jawa Tengah ya Bu ya. Berangkat kemarin pagi sampai pagi hari ini. Iya. Nanti mau langsung pulang? Oh, jalan-jalan dulu. Berarti nggak naik mobil ya. Oh, ke Tanah Abang ya? Ya, kemana jalan-jalannya Bu? Oh, mau ke Bandung ya, mengikuti konferensi Asia Afrika. Tapi udah selesai ya. Baik, sekarang kita akan ikuti tausiah Mama tentang utamakan prasangka baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan prasangka baik. Kita mengenal yang namanya prasangka baik itu adalah husnuzon. Kebalikannya prasangka buruk yaitu su'uzon. Bagaimana sebagai seorang mukmin kita harus berprasangka baik yang pertama kepada Allah. Bagaimana prasangka baik kita? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi." Perlakuanku kepada hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka mengira aku berbuat baik, aku berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka menyebutku di depan orang banyak, aku menyebut mereka di depan orang yang lebih banyak pula. Kalau mereka berjalan kepadaku satu hasta, aku berjalan kepada mereka satu depak. Kalau mereka berjalan kepadaku dengan satu depak, aku berjalan kepada mereka dengan yang lebih banyak lagi. Kalau mereka berjalan kepadaku, maka aku akan lari datang kepadanya. Betapa hebatnya balasan yang Allah berikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada Allah. Yang namanya orang sudah berbuat baik,
berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan membalas dengan kebaikan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan apa yang kalian minta. Apa maksudnya tarisku di sini? Kalau ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, saya berdoa kepada Allah pasti dikabul, Allah pasti mengabulkan doa Anda. 2. Kalau ada orang berdoa kepada Allah ragu, dikabul enggak, Allah pun memberikannya ragu-ragu. Wong yang berdoa aja saya ragu-ragu. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang berdoa kepada Allah, kayaknya doa saya nggak bakal dikabul. Itu doa orang tadi nggak bakal dikabul oleh Allah. Kita lihat, hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin selalu berhusnuzon kepada Allah dan dia selalu memperbaiki amalnya setiap saat. Kebalikannya, sesungguhnya seorang pendosa selalu bersuzon kepada Allah, maka dia akan selalu melakukan perbuatan buruk. Hadis ini memberikan kabar kepada kita semua bahwa kalau orang yang benar-benar beriman selalu berhusnuzon kepada Allah, ada keuntungan, ada musibah, dia tahu musibah itu ada 2, ada yang hasanat, ada yang sayiat. Lihat hadis Nabi. Sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, syukur itu baik baginya. Dan kalau mereka mendapatkan musibah, ketidaknyamanan, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Oleh karena itu, orang yang beriman, apapun yang terjadi dengan dirinya, dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita berdoa kepada Allah bukan meminta yang terbaik kata saya, tapi mintalah yang terbaik kata Allah. Karena walaupun kita katakan inilah yang terbaik buat saya, kata Allah belum tentu. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci daripadanya itu terbaik buat kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat mencintainya itu buruk buat kamu. Coba Anda lihat. Pada tahun 2006 ada pesawat Mandala yang akan terbang dari Medan ke Jakarta. Ada seorang pengusaha orang Jakarta yang sangat banyak pekerjaannya di Jakarta. Dia pengen berangkat naik Mandala yang jam 12. Kata petugas tiket di Bandara Medan tidak bisa, sudah penuh seatnya. Dia ngomel, dia ngotot, semua orang dimarahin, tuh lihat di TV. Saya orang hebat di Jakarta, pengusaha yang sibuk, banyak urusan di Jakarta. Tolong saya naik pesawat yang jam 12. Orang bandara tetap mengatakan tidak bisa ibu. Soalnya seatnya penuh, ibu masuk yang jam 1. Dia marahin semua orang, lihat di TV. Pendek cerita, berangkatlah pesawat Mandala yang jam 12. 7 menit kemudian, pesawat meledak. Sekian ratus penumpangnya meninggal semua, bahkan rumah yang ketimpa dengan peruntuhan pesawat, banyak yang terbakar, banyak yang meninggal. Baru si ibu tadi bilang, untung saya tidak naik pesawat yang jam 12. Padahal sekian menit yang lalu dia masih marah-marahin orang. Inilah Allah menyelamatkan dia. Makanya berhusnuzon kepada Allah. Sesuatu yang kita tidak suka, dia pengen naik yang jam 12, ternyata dipundurkan yang jam 1 karena seatnya penuh. Ternyata itulah yang terbaik, dia bisa selamat. Makanya sekali lagi, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Yang terbaik untuk saya, Allah yang maha tahu. Tapi yang terbaik kata saya, belum tentu baik buat saya. Sementara orang pendosa, setiap saat dia selalu melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat. Makanya antara amanu dengan amilus sholihat dalam sekian banyak ayat Al-Quran selalu bergandengan. Anda lihat Al-Baqarah ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus sholihat
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka adalah penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu husnuzon kepada Allah. Bagaimana dengan manusia yang lain? Itu pun diwajibkan oleh Allah berhusnuzon. Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, jangan suka buruk sangka adalah dosa. Anda punya tetangga, di rumah Anda syukuran, tetangga yang paling dekat ternyata nggak datang. Anda harus berbaik sangka, dia lagi nggak enak badan kali berkatnya entar dibawain. Jangan berburuk sangka, emang begitu, dia sama gue sentimen, jalan aja, emang nggak demen sama dia mah. Tuh, itu kemasukan setan. Jangan suzon, tapi selalu berhusnuzon, karena Allah mengatakan dalam ayat ini, suuzon itu adalah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita tentang utamakan prasangka baik. Setelah ini ibu-ibu yang hadir di sini bisa bertanya, dan buat Anda yang di rumah saya ingin ingatkan bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti majelis taklim pagi hari ini, silakan didaftarkan saja majelis taklim Anda melalui email di mamah@indosiar.com. Jangan lupa untuk menyertakan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga di subjek emailnya harus ditulis daftar. Buat Anda yang ingin bertanya silakan melalui email juga bisa di mamah.beraksi@indosiar.com, dan di subjeknya harus ditulis curhat dong. Dan ada satu lagi buat yang ingin bertanya, Anda juga bisa merekam pertanyaan Anda di HP atau di kamera dalam bentuk video, dan nanti bisa diupload langsung ke video.com, video.com. Insya Allah nanti akan kami tayangkan video pertanyaan Anda. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Insya Allah.